Salam saudara-saudara, saya percaya bahwa anugerah Tuhan itu selalu cukup untuk kita semua, anak-anaknya atau umat pilihannya dalam segala keadaan. Saudara, Kejadian pasal 1 ayat 26 berkata bahwa kita adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Kita dianugerahi Tuhan hikmat, akal budi, pengetahuan yang tidak dimiliki oleh ciptaan-ciptaan yang lain. Kita diberikan tanggung jawab untuk menjadi wakil Allah di dunia ini. Dari sini saudara, kita bisa berkesimpulan bahwa kita punya tanggung jawab yang besar sebagai wakil Allah itu. Tetapi kerap kali kita menemukan atau kita sendiri mengalami bahwa kita gagal menjadi wakil Allah di dunia ini. Kita gagal menjadi orang tua yang baik, kita gagal menjadi sahabat yang baik, kita gagal untuk menjadi umat Tuhan di dunia ini. Nah, di dalam Alkitab sendiri ternyata dicatat tentang orang-orang yang punya dampak atau orang-orang yang memberikan dampak yang sangat baik untuk dunia ini. Salah satunya adalah seorang yang bernama Barnabas di dalam Kisah Rasul pasal 11 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan, maka sampailah kabar tentang mereka itu kepada jemaat di Yerusalem, lalu jemaat itu mengutus Barnabas ke Antiokhia. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia. Ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Saudara, Barnabas, orang yang mungkin dalam pembacaan Alkitab kita mungkin jarang untuk membacanya, atau mungkin kita pernah mendengar sekali saja tentang Barnabas. Tetapi saudara, dia ini adalah seorang yang punya kehidupan yang memberikan dampak yang sangat-sangat luar biasa untuk gereja, untuk kekristenan, bahkan untuk dunia ini. Kalau saudara kita mencari soal Barnabas ini, siapakah dia, apa yang dilakukannya, maka kisah para rasul ini mencatat beberapa hal terkait Barnabas itu. Misalnya di dalam pasal 4 dikatakan bahwa dia adalah keturunan Lewi yang berasal dari Siprus. Kemudian di dalam pasal 9 dia adalah orang pertama yang menerima atau mengakui pertobatan daripada Paulus. Pada waktu pertobatannya banyak orang yang tidak mengakui pertobatan Paulus, mereka ragu-ragu. Tetapi berbeda dengan Barnabas, itu hanya segelintir dari catatan tentang Barnabas. Selebihnya Bapak Ibu bisa mencarinya di dalam Kisah Para Rasul. Saudara, Barnabas ini ditugaskan untuk melayani orang-orang yang ada di Antiokhia. Jadi dengan kata lain bahwa dia di sana untuk menjadi pemimpin di Antiokhia. Bisa dikatakan sebagai pastor atau sebagai seorang pendeta. Jadi pelayan Tuhan begitu. Dan ternyata kedatangannya ke Antiokhia itu memberikan dampak yang besar. Di dalam ayat 24 tadi dikatakan bahwa sejumlah besar orang itu kemudian dibawa kepada Tuhan. Mereka mau percaya kepada Tuhan karena Barnabas tadi, pelayanannya. Tetapi saudara, penegasan soal pelayanan Paulus ini yang keberhasilan daripada pelayanan Barnabas itu bukan karena dia pintar berkhotbah dan sebagainya. Lukas justru mencatat beberapa hal yang bagi saya unik hal-hal yang mungkin di luar dugaan atau di luar pikiran banyak orang. Orang kalau zaman sekarang akan memahami seseorang akan berhasil dalam pelayanannya karena dia berkhotbah dengan sangat baik,
berkhotbah dengan sangat berapi-api dan sebagainya. Ternyata saudara, dalam Kisah Rasul 11 ini dikatakan bahwa kenapa Barnabas berhasil dalam pelayanannya, karena ada 3 hal di dalam ayat 24 ini. Yang pertama adalah karena Barnabas adalah seorang yang baik. He is a good man. Dia tidak disebut sebagai orang yang punya bakat yang luar biasa di dalam berkhotbah, tapi dia adalah seorang yang ramah, seorang yang baik hati, seorang yang saleh dan sebagainya. Bakat ataupun kefasihan di dalam berkhutbah itu memang sesuatu yang penting, saudara. Tetapi ternyata kesalehan, kerendahan hati itu lebih penting daripada itu. Percuma kita bisa berkhutbah ataupun melakukan hal-hal yang hebat, tetapi ketika kita tidak punya kesalehan di dalamnya, maka orang tidak akan menerima semua apa yang kita katakan. Jadi itu yang pertama, dikatakan bahwa Barnabas adalah seorang yang sangat baik. Kemudian yang kedua, dikatakan bahwa dia adalah seorang yang penuh dengan Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupannya itu ada semangat, ada cinta, ada kedamaian, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada penguasaan diri. Ini selaras dengan apa yang dituliskan atau disampaikan oleh Paulus buat jemaat yang ada di Galatia. Dalam surat Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, bahwa orang yang telah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi umatnya adalah orang yang hidupnya dikuasai oleh Roh, dan di dalam kehidupannya ada buah Roh yang ia nampakkan. Saudara-saudara bisa melihatnya di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai dengan 23. Dan kemudian yang terakhir, saudara, dikatakan bahwa Barnabas adalah orang yang penuh dengan iman. Di dalam bagian yang lain dikatakan bahwa sebelum ia melayani Tuhan, begitu dia percaya kepada Tuhan, dia menjual segala harta miliknya dan kemudian dia berikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Ini salah satu bentuk atau sebuah bukti nyata daripada iman Barnabas itu. Dia mau memberikan hidupnya untuk Tuhan, bahkan dia rela menjual segala harta miliknya dan kemudian memberikan hidupnya untuk Tuhan. Sekali lagi, ini sebagai bentuk daripada iman yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Saudara, kita sama-sama belajar daripada Barnabas bahwa kehidupan kita ini sesungguhnya bukan soal apa yang harus kita lakukan untuk memuaskan keinginan kita. Karena sesungguhnya sebagai umat Tuhan, umat yang telah ditebus oleh Tuhan, kita punya tanggung jawab yang lebih daripada itu, memberikan sebuah dampak kepada dunia ini. Paling tidak, saudara, kita bisa memberikan sebuah dampak yang baik dalam keluarga kita, untuk suami, untuk istri, untuk anak-anak, untuk orang tua, dan sebagainya. Kita bisa memberikan sebuah dampak yang baik untuk lingkungan kerja kita, lingkungan pertemanan kita, dan sebagainya. Karena sekali lagi, sebagai orang Kristen, kita hidup bukan untuk diri kita, tetapi kita hidup untuk Tuhan. Maka berikanlah sebuah dampak yang baik untuk dunia ini. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Amin.